Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tutorial kita untuk menyelesaikan studi kasus yang kita lakukan. Pertama gini, saya mendoakan semoga rekan-rekan dalam kondisi sehat selalu. Oke, terakhir kita sudah melakukan langkah-langkah untuk menentukan elevasi di tiap node atau titik yang kita akan berikan. Setelah selesai, nah step inilah kita perlu memberikan informasi tambahan pada inputan kita untuk head loss minor, terutama pada sistem perpipanya. Pertama, ini melihat studi kasus ini dari sungai menuju ke pipa, maka akan ada head loss minor yang diakibatkan perubahan dimensi dari kondisi penampang yang besar ke penampang yang sangat kecil. Di sini kita bisa klik di sini, terus klik kanan dan add fitting. Nah, kita harus fokus di sini pada pipa ukuran yang kita sudah pilih, yaitu 3,5 in. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa head loss minor yang bisa kita pilih. Nah, salah satunya ini. Dari untuk memudahkan memahaminya adalah dengan melihat gambar. Di sini ada dari tangki yang sangat besar menuju pipa yang kecil, relatif kecil. Terus berikutnya ada dari sisi bentuknya dia sangat sub, ya. Jadi tajam, artinya pipa itu masuk ke dalam tangki dan tidak ada pipa yang menonjol ke dalam tangki. Ini lebih mewakili kondisi dari sistem kita ini pada saat pipa masuk ke dalam sungai dibandingkan yang pipe entry sub ini. Lebih sesuai dengan menggunakan pipe entry projecting seperti ini. Hanya dengan melihat gambar kita bisa memutuskan fitting mana yang sesuai kita gunakan. Nah, ini bisa dipilih yang ini. Nah, berikutnya kita sudah masuk, jadi ada komponen head loss minor berupa pipe entry projecting. Nah, berikutnya ada lagi, di sini ada elbow. Sebelum ini node-nya ada node ini, node 1, node 2. Di sini ada standard elbow. Nah, kita pilih standard elbow. Standard elbow adalah ini standard elbow. Ini kita masukkan. Oke, berikutnya. Nah, seterusnya teman-teman bisa menginputkan satu persatu nih. Akhirnya kita sudah ada 2 fitting masuk ke dalam sistem. Berikutnya sebelum pompa ada strainer sama gate valve. Nah, strainer sama gate valve. Klik di sini di pipa 2, klik kanan, fitting, ada gate valve 3,5 in. Terus berikutnya ada informasi lagi strainer. Apa itu maksud strainer? Strainer itu adalah sebenarnya adalah filter atau saringan. Nah, untuk memberikan salah satu komponen yang kita perlukan untuk menghindari kerusakan impeller pompa ini. Jadi air yang akan menuju ke pompa akan disaring dulu melalui strainer seperti ini. Oke, sudah ada. Oke, masuk. Oke. Nah, berikutnya di sesudah pompa ada glove valve. Ada glove valve dan kemudian ada long bend elbow. Oke, masukkan lagi di sini. Oke. Ada fitting dengan kondisi long bend ini. Terus berikutnya ada glove valve. Ada glove valve. Oke. Ini glove valve yang terlihat sangat memiliki faktor K yang sangat besar, 5,9. Ini akan memberikan hambatan
minor losses yang sangat signifikan terhadap sistem kita. Oke, so. Nah, berikutnya sudah node 5 ada pipa ke 5 yang panjangnya 20 meter. Di sini kita lihat ada butterfly valve. Ada butterfly valve, terus kemudian masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, kita bisa klik di sini dan klik kanan, add fitting. Ada apa ini? Ini pertama ada open pipe exit. Nah, ini untuk memberikan hambatan pada saat jadi aliran yang melalui pipa terus keluar menuju udara terbuka pun tetap mengalami head minor loss, namanya open pipe exit. Kita masukkan. Terus tadi ada butterfly valve. Butterfly valve ini yang memiliki head nilai K juga cukup signifikan 0,79. Jadi dari ini sebenarnya teman-teman bisa melihat bahwa gate valve itu adalah valve yang paling memiliki nilai K paling kecil. Jadi ini tidak akan banyak mempengaruhi secara signifikan pada kerugian head loss. Tapi pada saat teman-teman menggunakan glove valve, ini akan memberikan kerugian head loss sangat besar. Oke, seperti ini. Oke, save. Oke, nah ini udah selesai. Kita jangan lupa kita save dulu. Oke, pada saat kita save ini insya Allah sudah selesai dan kita bisa lakukan calculating. Nah ini, nah untuk bisa mengecek hasilnya kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu view result drawing. Jadi kita pengen lihat hasilnya itu di drawing saja. Ini biasanya kita lakukan kalau kita mau mengecek dulu kebenaran dari inputan kita. Terus view result and sheet, jadi ini keluarnya buka Excel dan ini create PDF report, ini bentuknya PDF. Oke, kita cek dulu via drawing dulu. Nah, di sini akan kita lihat nilai head. Nah, pump headnya sebesar 43 meter. Oke, ini untuk satuannya. Kalau teman-teman benar-benar pengen mengetahui bahwa satuan ini kondisinya adalah flow-nya 0,0139 meter kubik per second. Padahal di soal kita, data yang kita miliki adalah dalam kondisi kemarin runningan kita flow-nya adalah 50 meter kubik per jam. Kita bisa lakukan perubahan unit seperti ini. Kita specify unit. Ini contohnya panjangnya tetap meter, tapi diameter kita biasanya diameter pipa itu selalu dalam satuan ini kita pakai inch saja. Terus head loss-nya ini millimeter fluid, kita pilih aja meter H2O. Oke, seperti ini. Flow rate, kita satunya meter kubik per jam, kita pilih meter kubik per jam. Seperti ini. Oke, tekanan kita pilih dalam satuan tekanan ukur aja, gauge, tidak absolut. Oke. Nah, setelah ini pada saat kita running akan didapatkan satuan sesuai yang kita inginkan. Nah, flow-nya dalam satuan 50 meter kubik per jam. Mass flow-nya, velocity-nya meter per detik, length-nya tetap dalam satuan meter, diameternya adalah dalam satuan inch. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman bisa kalau ingin lihat hasilnya lagi dalam satuan dalam bentuk laporan PDF, bisa reset and sheet seperti ini. Dan ini kalau kita mau cek satu-satu, ini di pipanya, fittingnya, di pompanya, di node-nya, fluid-nya atau materialnya. Kita mau cek materialnya yang kita pilih benar enggak. Kita pakai galvanize, energy. Tapi kalau menginginkan semuanya kita mau jadikan laporan, ya kita klik all result seperti ini dan kemudian export result to Excel seperti ini. Nah, dari sini akan kelihatan laporan semuanya. Kalau mau ngecek berapa kerugian major losses maupun minor losses-nya,
teman-teman bisa melihat di sini. Ini friction loss, ada fitting loss. Jadi friction itu mendeskripsikan kerugian head akibat kayak gesekan sepanjang pipa, ini friction loss atau disebut major losses. Terus fitting loss mendeskripsikan kerugian head loss akibat fitting. Nah, ini bisa kita langsung cek. Ini 9,577 meter. Kalau fittingnya 2,55. Ini kita bisa lakukan cross check dengan perhitungan IS kita kemarin. Saya coba head loss-nya itu 9,7 dan minor lossesnya 2,5. Memang ada perbedaan. Yang menurut saya memang cukup signifikan sebenarnya. Di sini hanya 9,5, di sana 9,7. Dan di friction 2,5, cukup dekat. Oke. Terus teman-teman kalau membuat analisa silahkan bisa menggunakan analisa, misalkan membahas Reynolds number-nya, pengaruh terhadap loss, pengaruh kecepatan, dan lain-lain. Nah, ini langkah pertama kalau kita membuat laporan dalam bentuk Excel dan kita mau buat grafik-grafik yang mungkin kita butuhkan dalam sebuah bentuk laporan. Nah, berikutnya kalau kita menginginkan laporan itu dalam bentuk PDF, kita bisa gunakan ini. Dan ini jangan lupa, ini sebenarnya nama perusahaan yang mau kita gunakan. Ya, misalkan kita pakai nama PPNS, project name, misalkan kita tulis project name-nya adalah pipa pompa supply. Terus engine reference, misalkan teman-teman ini karena teman-teman mahasiswa, ya kita gunakan nama mahasiswa atau terus saja engineer. Ini create to PDF report, makanya akan keluar hasil seperti ini. Nah, ini akan jadikan laporan lampiran hasil perencanaan kita seperti ini. Ini akan terlihat bahwa pompa kita flow-nya 50 meter kubik per jam, terus head-nya 43 meter yang kita butuhkan. Ada informasi juga NPSH. Nah, ini terus berikutnya detail juga mengenai informasi flow, tekanan, tiap node, tiap detik, terus node, informasi tentang beberapa hal, salah satunya HGL, hydraulic grade levelnya, terus ada energinya, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Jadi cukup simpel dan sangat mempercepat dalam proses desain yang mungkin teman-teman perlu lakukan dengan hasil yang akurat. Nanti bisa kita bandingkan dengan IIS maupun secara manual. Mungkin itu penjelasan dari saya. Silahkan dikembangkan. Saya yakin teman-teman bisa mengembangkan lebih detail, lebih baik dari yang pernah saya coba lakukan. Oke, terima kasih.